Oke, ini kemarin Yola sudah jelas. Ya. Jadi kalau kita menggunakan model standar dynamic untuk melakukan analisis kebijakan, tahapnya itu ada mengidentifikasi perilaku persoalan, membuat model komputernya, CMS satu program, terus bereksperimen simulasi. Nah, itu inti nanti papernya. Kemudian merancang kebijakan. Jadi harus jelas apa perilaku persoalannya. Nah, itu disampaikan dalam pola referensi reference move. Nah, baru dari situ Anda kembangkan strukturnya, yaitu Anda kembangkan senarionya, Anda simulasikan, Anda analisis. Berikutnya Anda bisa gagaskan apa kebijakan. Ya, jadi kalau masih ingat, nih, Anda harus mulai dari paper. Jadi di paper harus ada cerita terjadi peningkatan ini sesuai dengan tadi teori Anda. Kalau peringatan pengangguran termasuk teori Kapin. Pengangguran termasuk Pak? Bisa. Oke. Itu maksudnya. Dan ya, gangguan di mana? Di Indonesia apa? Dari tahun sekian sampai sekian, sumbernya BPS bisa. Nah, sudah dari evidence itu Anda kembangkan reference pola reference. Di samping tadi perilaku persoalan. Nah, perilaku persoalan itu adalah perubahan satu usaha yang kemudian menjadi persoalan. Maunya naik, kok dia turun. Kok dia turun terus, maunya naik. Nah, harus ada besaran-besaran yang lain yang boleh bisa menjelaskan mengapa persoalan ini terjadi. Itu sebenarnya referensi. Dari situ muncul dynamic hypothesis. Jadi, oh ini kali gara-gara ini maka persoalan itu terjadi. Kali hipotesisnya. Atas dasar itulah Anda mengembangkan model. Ada CRD-nya, ada stop flow, ada simulasi. Ya, Anda dapat behavior. Nah, ini harus divalidasi. Struktur juga harus divalidasi. Ya, Anda lepas di mana ada validasi model. Kebayang? Jangan lupa asisten.
Oh iya, SDM kan kurangnya SDM bagi untuk penambahan SDM. Makanya ada panah tadi. Ya, SDM yang dibutuhkan kurangi. Iya, iya. Ya maksudnya kan SDM kan. Dalam kurung ya. SDM yang dibutuhkan kurangi SDM untuk kurang lagi waktu penambahan SDM kurang lebih begitu orang per hari ya. Oh itu tadi ada warna. Yang merah artinya apa? Oke. Ya. Ini biasanya di sini. Contohnya adalah waktu plan apa yang sudah kita bahas. Jadi kalau dia buat paper itu harus mulai apa sih waktu buat plan ini sederhananya gambaran. Kalau waktu itu ada yang bekerja, ada alat-alat yang dia gunakan. Dari sini, oh ini muncul satu pemahaman, pasti ada produktivitas pegawai. Pegawai ini bisa mampu berapa berkas per hari, dan bisa selesai. Sangat bergantung pada peralatan biar kita anggap peralatan tidak canggih. Nah ini struktur menunjukkan persediaan cipta, dan ciptanya. Nah, kalau perilakunya itu harus ada. Kalau dia memang terjadi sebenarnya nyata, ya harus ada sumber informasi dengan data. Nah, sampai tidak ada. Oke, apa sih perilaku persoalan itu? Perilaku persoalannya adalah waktu pelayanan yang lebih lama dan waktu yang dijadikan dan terus meningkat. Itu adalah problem. Mengapa ini persoalan? Karena perilaku ini tidak disukai, tidak sesuai dengan apa yang diharuskan. Sebagai contoh, waktu pelayanan itu harusnya dimerahi, tapi yang terjadi ini persoalan dalam behavior problem harus dilakukan. Karena bukan memberikan sesuatu sistemnya, tapi model tentang suatu perilaku persoalan problem behavior. Ya, jadi yang ingin dimodelkan itu ingin dijelaskan mengapa waktu pelayanan itu naik 30. Ya, nah, mengapa? Caranya bagaimana supaya dia turun? Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi tidak saja waktu pelayanan yang Anda gambarkan sebagai pola referensi, harus ditambah yang lain. Nah, pola referensinya oke, Anda lihat mungkin nanti Anda
Anda bisa 2 atau 3 atau 4 apa? Yes. Pulang janji. Yang pertama Anda gambarkan. Ini ternyata dokumen masuknya kayak begini. Yang selesai itu ini, ya pantas. Yang masuk menikah, yang selesai ini makanya waktu pelanya tambah menikah jelas lah. Ya. Oke. Yang kedua Anda concern dengan produktivitasnya. Produktivitasnya ini ya dua berkas perkara orang. Ya. Jadi Anda udah konstan, tapi Anda yakin cukup tinggi. Tapi cuma pegawainya begini. Oh, boleh jadi ini itu nggak mencapai ini. Anggaplah produktivitas ini sudah lumayan, tidak turun, tapi pegawainya ini. Wah, oh kalau itu ini kayaknya struktur pengadaan pegawainya sama. Itu hipotesisnya. Kan? Jadi itu hipotesisnya. Hipotesisnya. Nah, ini jadinya ya. Nah, hipotesisnya. SDM-nya kurang, tidak mengikuti perkembangan dokumen masuk tapi akan penambahan masalah atau yang terjadi di dunia nyata itu salah kan ya. Nah bisa jadi produktivitas saya tetap ini nggak bisa dijadikan boleh jadi ya kenapa itu terjadi. Jadi kalau ada yang bantah ya produktivitas SDM-nya sudah tinggi tuh angkanya. Sudah. Ini hipotesis. Dari sinilah terus Anda menentukan ya, stok penjaganya kayak apa, NLD-nya kayak apa. Ya, Anda lihat ini stok penjaganya tadi sudah diperlihatkan ya. Nah, jadi persoalannya itu di sini. Anda masuk ke eksperimen ya, tadi contohkan yang bulan yang lalu kalau ininya itu nggak ada strukturnya, itu ngawur sama sekali. Tapi tadi ada strukturnya, ada uji sensitivity analisis, sehingga dapat kesimpulan. Ya. Kebayang? Ya, supaya dapat lebih gambaran kasih contoh. Kalau itu cerita jadi background. Ya, nah ini yang lain sama sekali. Nah, contoh soal
Anda lihat adalah perilaku persoalannya pulang pensi. Anda fokus di sampah masyarakat. Boleh jadi harus ada gimana kapasitas TPS-nya, gimana armada sampahnya. Ya, harus punya. Mengapa itu penting? Itu memandu kita untuk mengembangkan model. Boleh jadi armadanya kurang. Jadi Anda bisa juga pasti saja armadanya nggak pernah meningkat. Ya, tapi sampah yang masuk terus meningkat. Yang ada perlu sampah masyarakat. Atau kapasitas TPS-nya malah turun. Banyak TPS yang rusak atau dialihkan menjadi ruang hijau dan sebagainya. Ya wajar kalau itu sama masyarakatnya. Jadi tempat penampungan sampahnya sudah berkurang, sedangkan timbulan sampahnya terus meningkat. Jadi berkurang. Ya, ini pola efek. Sama ini kalau diagramnya. Ya, ini stop dulu diagramnya. Terus enggak ini ada klarifikasinya. Ya, ini tentang biodiversity. Ini ada lagi. Ya, jadi ada cerita dari satu buku Image Studio yang menjadi buku saku pada tahun 72 yang sangat populer yang menggemparkan dunia. Di Indonesia diterjemahkan menjadi buku sakunya batas-batas pertumbuhan. Nggak tahu sekali masih ada juga penerbitnya Gramedia. Buku aslinya itu Limits to Grow, ditulis oleh satu kelompok namanya Club of Grow. Di belakang ini MIT. Ya, pemimpinnya itu adalah Meadows. Ya, suamisti Dennis dan Donella Meadows. Dengan ada Jordan Randalls macam-macam. Jadi waktu itu pimpinan dunia yang ada bisnis, ada maksudnya concern dengan menciptakan kita belakang bahwa mereka mengamati tahun 1900 sampai 1930 urbanisasi itu lagi industrialisasi itu begini, ketemu mesin jin swat, terus teman-teman saya dukung yang beberapa indikator nanti ke depan gimana ini. Nah, karena mereka punya prinsip tidak mungkin aktivitas manusia itu tidak terbatas oleh daya dukungnya, carrying capacity-nya. Nah, di Republik itu daya carrying capacity itu diterjemahkan menjadi daya tampung dan daya dukung. Tampung dan daya dukung. Ya, ada PP berapa segala. Itu daya. Nah, mereka menunjukkan perilaku persoalan ini. Nah, pola defensi. Jadi dunia ke depan itu bisa begini. Ini kayak diversity, ini population atau human activity. Tapi nggak mungkin sih mereka bantah. Nah, maunya tuh ini maunya sekali bergerak maunya ke sini. Tapi fakta-fakta terakhir enggak. Fakta terakhir itu ngikutin yang ini. Nah, ini tidak disukai. Ini apa? Ini belum
behavior, persoalan tidak disukai, tapi di depan khawatir, collapse, jadi overshoot, collapse. Dunia itu dihadapkan dengan perilaku persoalan. Dan beberapa fakta terakhir, ternyata aktivitas manusia terus nggak mau direm. Nah, yang dihadirkan, yang ngerem itu alam. Lu nggak ngikut gua, kata alam, gua panasin lu, gua kasih hujan lu, biar lu paham bahwa gua ini punya keterbatasan. Nah, itu disebut kalau baca buku ini involuntary effect. Suka atau tidak suka, bumi itu akan memberikan efek, dan efeknya bisa mengancam. Jadi ketika itu terjadi perdebatan bahwa akan ada equilibrium baru, tapi mungkin manusianya pendek-pendek. Udah, stabilitas tidak akan sama dengan sebelumnya. Itu yang tidak bisa. Bayang. Nah, ini pola referensinya. Nah, kalau Anda baca bukunya, dia mulai mengembangkan strukturnya dari sini, masuk ke kosong diagramnya. Nah, ini tapi ya ketika ini dipublikasikan 1902 dunia gempa karena orang melihat di buku ini kok nggak ada tahunya, tahu berapa ya? Jadi dunia akan kiamat. Tapi mereka di buku, tahun sekian, padahal buku ini bukan poin prediction. Gini loh, dunia itu bisa begini. Nah ini tidak disukai, yang ini itu. Ternyata itu tidak dipahami, orang terjebak pada poin prediction. Nah, dalam policy enggak, kita harus tahu policy Indonesia. Mengapa kok kita ingin naikkan, nggak bisa naik malah turun? Bukan nanti tahun sekian berapa banyak, bukan. Itu policy direction. Nah, seberapa bebas sekarang kita bisa bermain-main supaya depan itu masih baik. Nah, kadang-kadang tersempit, kita nggak bisa main-main lagi, tidak bisa ditunda waktu. Nah itu penting ya, nah itu yang lagi dia pernah sekarang ya. Nah jadi tahun 72 itu gempa kan, bukan. Nah tapi tergugahlah dunia ketika itu. Maka kalau anda lihat sejarah ini memunculkan UNED. Kajian itu, Anda tahu yang UNED apa? United Nations. Environment and Population. Nah, jadi suatu lembaga di bawah PBB. Itu yang sekarang lagi gencar tentang isu lingkungan. Wakil Indonesia dan biasanya kalau salah Pak M. Salim, mesti dia minta kumpul dia menggagaskan kalau masalah sifat. Jadi kemudian muncul UNFCCC, tahu? UNFCCC. UNFCCC. United Nations Framework for climate change ya. Ya. Nah, terus nanti akan ada COP di Dubai. Tahu COP apa? COP berapa? Di Dubai misalnya. Bulan depan. Baca COP, cari COP. Apa COP? Climate Change Conference. On Conference terus OP nya? Climate Change Conference. OP. Nah. Ya
pokoknya. Oh, praktis. Jadi nanti mereka dengan dirinya berkumpul di Dubai untuk menyepakati tentang kebijakan penurunan emisi. Wah, karena makin kesini orang tidak bisa menghindari, betul-betul sudah terjadi perubahan itu. Perubahan ini sudah naik sangat bagus. Ada mode simulasi, ada bukan nanti push and rose. Sayangnya saya nggak punya wifi di sini. Model simulasi pakai sistem dinamis, pakai bensin, macam-macam. Untuk melihat produknya itu tidak bisa mengganti energinya kayak apa. Kalau Indonesia itu tetap membangun tahan kayak apa nanti dan seterusnya. Gimana pemanasan global dan segala macam. Nah, tadi dia sebelah bentuk dalam user interface, dan bisa mainkan dan bisa geserkan. Oh bagus, tapi dia bergerak. Di baliknya itu fencing. Fencingnya itu ada bisa media terus. Nah, jadi setelah pola referensi dia gagaskan ini Lucy LD-nya kira-kira kecil saja. Ya, jadi ada populasi itu membutuhkan sumber daya. Sumber daya ini akhirnya mengeksploitasi sumber daya yang ada di bumi. Nah, satu saat bisa saja apa yang dieksploitasi, apa yang dibutuhkan tidak sesuai. Resource ini tidak cukup. Kalau tidak cukup, apa yang dibuat? Kata yang Maha Kuasa, tapi kita enggak, kata bumi. Maka kelahiran akan terpengaruhi dan kematian pun akan terpengaruhi. Makin kurang dari apa yang kita lakukan, maka yang mati tambah banyak, yang lahir pun berkurang. Nah, itu CLD-nya, itu stok diagramnya. Ini bisa main-main. Coba sekarang bisa nggak KB menurunkan keinginan punya anaknya, nggak boleh 7, nggak boleh 5, turunkan jadi 2 nih, main-main sih kayak apa? Ya, bagaimana kalau diganti misalkan jangan setiap orang minta 5 liter, setiap orang minta setengah liter aja misalkan, atau harus terjadi diversifikasi. Ya, nah, jadi ini sebagai contoh, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan pendek. Populasi. Inilah bensinnya. Tadi kan ada preferensi. Betul, memang akan kolaps. Tuh kolaps benar. Jadi ini yang merahnya itu historisnya. Sampai tahun 2020 begitulah. Tapi nggak direm. Kolaps. Jadi ya kalau referensinya, model saya bisa membuktikan adanya. Buat kebijakan, apa kebijakannya?
populasinya sempat direm, diperlambat. Lewat apa? Seandainya fashionable birth rate-nya, fertilitasnya, atau dia diturunkan. Ya. Sebelumnya itu sekitar 0,035%. Nggak banyak kan, 0,03% per tahun. Tapi di tahun 2020 secara bertahap dunia bisa menurunkan sampai 1% per tahun. Ya. Mulai impor. Gak mungkin kalau masa karena melanggar hak calon boleh punya anak. Ternyata tetap aja kolaps, hanya bergeser aja. Tuh, tetap aja kolaps. Tetap aja kolaps. Oke, sekarang ada kebijakan resource demand per kapitanya diturunkan. Ya, itu sudah disimulasikan ya. Itu namanya populasi dan resource. Dua-duanya sekaligus. Ya. Jadi ada program ngerem pertambahan penduduk, ada juga resource demand per kapita kita turunkan. Ya. Jadi lihat, ini demand per kapita sekarang ya pada kebijakan ini. Jadi sebelumnya itu 10 unit resource per year per tahun, per orang per tahun, lalu diturunkan menjadi cukup rendah. Ya, nih. Apakah sensitif terhadap coba lihat populasi? Lumayan, menunda sedikit, tapi saja tetap. Nah, itulah polisi umat. Jadi artinya nggak bisa kalau hanya kebijakan, nggak apa-apa. Hanya harus ada renewable. Jadi tidak ada. Kalau ini non renewable, kenapa sumbernya tidak bisa diperbarui, berkurang terus. Tapi kalau ada renewable, ada yang menambah. Itu maksudnya. Jadi kalau hanya terjebak di sumber daya alam yang ada saja, yang non renewable, yang tidak terbarukan, akan begini. Makanya dunia itu apa boleh buat? Jangan pakai minyak, jangan itu pakai nuklir. Nah, repot. Mereka berkembang, nggak punya teknologi nuklir. Sedih sekali ya. Di Jerman nuklir yang mau disetip. Karena apa? Karena mereka berhadapan dengan sama nuklir. Tapi tidak berkembang dibodoh-bodohin dengan isu global climate change. Anda nggak boleh pakai batu bara minyak, nah nuklir kasih murah rata. Padahal mereka menghadapi persoalan sampah nuklir. Nggak selesai. Kayak nanti apa sumber energi sekarang? Hanya matahari, sama air, sama angin. Itu yang mesti clean. Air, matahari, sama air. Ya. Untungnya karena Bapak juga sedang studi tentang mobil listrik. Nah, pakai mobil listrik, Jepang nggak mau beli petani. Pernah dengar fuel cell? Fuel cell. Fuel cell. Fuel cell itu jadi suatu teknologi ininya hidrogen. Hidrogen itu apa? Kedua ya. Kedua. Yang keluarnya itu energi listrik atau panas, terus dia ambil gampang sama air.
Jadi mobil Anda ke SPBU, tapi bukan stasiun pengisian bahan bakar, stasiun pengisian hidrogen. Ya, dari sini. Tapi nanti Anda mampir ke SPH ini, Anda bawa air. Kan di Anda kan air, jadi tukeran. Nah, di sini apa? Ini ada pabrik, jadi ini SPB enggak, SPB. Ini ada kincir angin. Nah, ini di sini ada air. Jadi kalau air, mungkin lain air dikasih listrik. Ini akan keluar, ini H2O akan keluar H2 dan H2O dan O. Jadi kalau air dikasih listrik keluar hidrogen dan O2 dilepaskan ke udara. H2 masukkan ke sini. Di sini direaksikan lagi. Kasih O2. Dikasih O2. O2 mana? O2 mah bebas tak lumayan dari udara. Jadi dia hanya tunggu listrik dari mana? Angin. Itu angin. Jadi sumbernya angin sama air. Nah, Jepang nggak mau ngapa-ngapain karena dengan teknologi mobil yang lama masih tetap mesinnya bisa dipakai combustion. Tapi kalau listrik nggak bisa, semuanya harus ganti. Nah, Jepang nggak mau. Buat dia lama. Jepang nggak tuh main. Ya, Pertamina pun sekarang sudah, kemarin saya dengar Pertamina sudah bisnis hidrogen. Bukan Pertamina, PLN sudah bisnisnya hidrogen. Sudah batu bara sudah tidak boleh, tidak mau terima. Siap Anda? UAS-nya. Semoga siap Pak. Tarik nafas gitu. Belajar dulu Pak. Belajar. Kita review lagi. Ya sekalian. Kang, nanti sebelum saya di evaluasi dulu. Ini sampah sama bapaknya biarkan seperti apa gitu ya. Oke, ini fenomenanya ya. Anda fokus ke masalah sampah berserakannya ya. Ini CLD-nya jadinya masih terbatas, tidak bisa TPA, harus ada boundary ya. Anda tidak bisa ini, tidak bisa ini. Anda buat batasnya mau nggak mau. Ini tidak bisa TPA segala macam ya, hanya kebijakan usaha. Nah ini stok dulu kan. Nah ini tidak bisa TPA ya, semuanya exogenous. Ini ada nanti, ini stok udangnya. Nah, ini kalau Anda biodiversity, tahu keanekaragaman hayati. Ini concern. Kenapa kok orang concern yang keanekaragaman hayati? Kita kan concernnya besok makan apa, sekolah anak saya gimana, kan itu. Kok mudah ngajarnya gitu? Karena kita nggak paham. Mudah pikiran kita mikirnya perut. Kita miskin. Apa itu bayi kok apa? Tadi dijejer-jejer ke dunia internasional. Hanya pernah dengar siklus kehidupan. Rantai kehidupan. Tiba-tiba satu makhluknya hilang. Putus rantai. Bingung di makhluk yang lain. Oh sering makan kemana-makan. Kacau sudah. Habis punah. Dia punahnya karena manusia itu sendiri. Nah itu yang diwakil. Jadi gitu lah. Mungkin nanti bebek tinggal berapa itu. Ternyata bebek itu perannya rantai kehidupan itu besar itu kali. Kenapa kok bebeknya kodok gitu mungkin. Nah, sekarang masih hewan-hewan langka.
tukang, semua punya peran dalam siklus kehidupan. Kita aja yang nggak nyampe kita. Ya. Kapan kita bisa mikir kayak gitu? Nah, oleh karena itu tapi tidak bisa. Itu tekanan ini. Nah. Jadi kalau istilahnya think global, tapi work act nggak bisa dulu. Nah Anda itu udah harus act lokal. Tapi kalau Anda tidak punya global view nggak bisa. Kita tidak bisa nggak tahu, saya nggak mau tahu, nggak bisa. Anda ngatur rakyat Anda itu tidak bisa, tutup mata apa yang terjadi di perubahan dunia. Nah, terus terang saya nggak tahu ya, gimana kuliah-kuliah di Afrika. Ya, nah, sistem thinking itu sudah satu wacana untuk Anda bisa gimana melihat itu semua dan satu model eksplisit yang Anda bisa simulasikan. Itu saya juga. Dan tuntutan political sistem itu tidak bisa tidak Anda tolak. Nah, seperti yang di awal saya ceritakan, ya, itu ada program K-12, kindergarten sampai K-12. Nah, apa yang Bapak sampaikan ini di Amerika sudah dilakukan sejak TK. Hanya tentu nggak pakai sobek-sobek, dia permainan. Ya, Anda pernah buka saja situs, Bapak sudah sampaikan, CLE, Creative Learning. Bukan, wah, permainannya macam-macam untuk memahami delay. Lewat permainan. Lewat bahwa Anda akan mempengaruhi saya akan mempengaruhi Anda, feedback. Lewat permainan. Nanti rame ketawa-ketawa gitu. Bisa ada, oh nggak bisa memang hidup sendiri. Tidak ada isolasi. Macam-macam dari bahaya. Nanti ada sebut dengan apa istilahnya. Semua mendapat untung, ini rugi semua. Tragedy of common. Itu adalah permainan, tapi itu sudah kaya dengan feedback. Ya oleh karena itu ada penulis mengajar sistem thinking dinamik di perguruan tinggi itu sudah terlambat. Amerika sudah mengubah, ya mulai TK waktu itu. Karena apa? Karena isu-isu global. Karena mereka tidak bisa berdiam diri. Mereka tidak membantu negara berkembang, ya kena juga mereka. Ya bisa, pasti. Coba kalau kita lapang, mungkin kita nggak bu. Anda bayangkan, 5 juta naik perahu ke Singapura. Singapura mau ngapain? Mau ngapain ya? Mau nembakin? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya waktu di TV Bapak didatangi oleh wartawan dari Singapura. Ketika itu mendengar sekarang mungkin dia akan dibangun di sekitar Pulau Bangka. Sekarang kalau masalah dia kita punya PLTN tapi di sekitar Pulau Bangka. Masih kalau ini di Pulau Bangka di dekat dengan Singapura. Datanglah mereka, juga mereka di pusat dan gitu. Datang pagi, ngapain? Ya sederhana. Mungkin dia tahu di pusat dan tapi bahasa populer bukan itu tidak diajar ya, oleh pemerintah Indonesia bahwa kalian mau membangun negeri dekat kamu. Kan ngeri ya. Salah-salahnya ya habis Singapura hanya tinggal hari dulu di sini ada Singapura sekarang nggak ada. Sama Indonesia juga ada guyonan anak cucu Anda itu hanya dulu di situ ada Indonesia. Sekarang sudah nggak ada. Jadi apa itu local itu yang indikasinya yang ada di Afrika. Tapi tidak bisa lepas itu global issues. Banyak thing global. Tapi baik, karena sudah waktu ya, sebelum Bapak tutup ada yang ditanyakan. Nah,
kelas kelasnya ada ya. Oke. Jadi kan 11 sampai 22 kan. Ya. Nah, nanti melalui ketua kelas Bapak akan cari kesepakatan karena Bapak waktu terbatas ya. Kalian juga sudah hujan sama di sini dan akhir tahun mau liburan sebenarnya. Nah, sekolah waktunya pas. Dan hujan di sana. Tadi ujian di sana itu Anda datang pada waktu yang kita sepakati, yang membawa 2 kulkas, print out, satu untuk Anda, satu untuk Bapak. Terus Anda siap laptopnya. Dari rumah jangan tidak sampai sini Pak hilang Pak itu yang modelnya. Sudah. Nah, sering terjadi. Sambil panik kan nggak bisa buka di mana ya? Model tadi di mana ujian saya nggak tahu. Oh iya terjadi. Ya. Atau nggak punya salah. Kenapa yang dipilih? Ini ya. Tidak mungkin Anda kerjakan besok ujian malam ini nggak mungkin ya. Tidak mungkin. Harus semua dari sekarang. Nah, karena itu sebelum waktu 11.22 yang kita sepakati di antara itu, nah, kalau ada yang ditanya, nah, nanti melalui ketua kelas, Bapak kita cari waktu buat Zoom. Tapi Bapak hanya diam di Zoom itu ya. Bukan Pak, ini bagaimana? Bukan. Anda yang bertanya. Bang, Anda sudah mencoba, kok nggak jalan-jalan Pak? Tapi bukan, ini bagaimana bikin ini? Oh, nggak bisa Pak. Ya, dan ini sudah masuk usia. Ya, jadi kalau Anda SPL masih bingung, ya, pensilnya masih bingung, ya, tanya teman juga nggak mengerjakan soal, nggak bisa. Ya, tapi Zoomnya mungkin malah kali jadinya ya. Jadi dia akan bertanya. Dan itu nanti ketua kelas kalau sepakat untuk ke Ibu Yun ya, banyak link. Ya, siap. Jangan sampai pakai bank pribadi Anda. Baik, ada yang tanyakan? Ada kesempatan itu Bapak berikan. Ya. Mudah-mudahan Bapak, insya Allah Bapak ada waktu. Ya. Kalau tidak ada, mohon maaf dengan segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Pak Teten dan saya bisa mengubah sikap Anda. Ya. Kalau buat Bapak itu sikap. Ya. Jadi jangan khawatir dari ujian itu benar atau salah, bukan. Yang Bapak nilai bukan benar atau salah. Tapi Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda tulis. Tapi kalau Anda ditanya, nggak ngerti Pak, kayak nulis kok Anda nggak ngerti. Jadi jangan sesekali Anda tulis yang Anda tidak mengerti. Kelihatan sekali supaya cantik dan semacam-macam. Ditanya, nggak ngerti, ngapain? Karena ada kecenderungan ya di dunia ini, terutama di Indonesia, semua dipercantik, tapi tanpa punya hak. Kalau dia nah ini sedikit, ini baru diskusi dia. Ini juga oleh Bapak yang mengembangkan. Wah ini yang mesti coba nih. Ini. Oke. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sekali lagi Bapak mohon maaf dengan segala kekurangan, ya, kekurangan dalam kuliah, kekurangan dalam cara Bapak menyampaikan materinya, kekurangan dalam hal-hal yang boleh jadi Bapak bicara dengan yang seharusnya tidak dibicarakan, atau yang Anda merasa tersinggung karena apa yang mohon maaf semuanya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada kuliah? Ada jam 1. Waduh, jam 1 Mbak. Nggak kok, udah ngabarin dosennya, kakak bakal telat. Siapa? Prof. Ida, akademik writing, lulusan karya. Oh, Anda sudah masuk apa mulai judul tesis sudah? Sudah, kita semua semester 2. Lebih dari satu. Pak yang semester 1. Iya. Oh, kita masuk di angkatan Januari. Kita. Oke, sukses. Pasti Ada yang mau tesis dia sebenarnya?
Tahu. Itu cuma bisa 20%. Jadi 1,5. Kalau Anda sendiri nanti kalau dia appreciate pada Anda. Oh, Pada jadi dia nggak bisa 1,2%. Oh, pada kan sampai 2 kali ikut sholatnya. Karena ini ya. Kalau Pak Ali dia sudah menambahkan Pak Ali Kan jelasin lagi ya, Pak. dulu sampai S3. Belum masuk tadi. Sekarang kan S3 tidak punya kuliah. Dulu S3 S2. Jadi Bapak itu diundang. Saya oleh profesor. Nanti gue mau lihat yang struktur satunya ya. Yuk, anggarnya udah. Kita bikin bareng. Kita bikin bareng juga. Yuk. Jangan lupa absen. Iya sudah Pak. AP masuk semua, KP nggak masuk 3. Kenapa? Sakit. Iya. Udah datang. Dia udah datang. Gak tau, kita di sini. Gimana gue tau? Dia udah tahu. Maksudnya by WhatsApp. Dia cuma bilang iya aja. Ini dia udah tahu kita kelas. Dia datang.